Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Pungkas dengan NIM 20060311110. Jadi saya akan presentasikan eh, tentang tugas KRL, yaitu mesin jurnal dalam satu buku. Ini saya mengambil jurnal dengan judul Evaluasi Kesuburan Tanah Sawah di Desa Ranokolo, Kecamatan Marukolo, Kabupaten ND. Pertama, latar belakang. Tanah sendiri merupakan suatu sistem yang dinamis, tersusun dari 4 bahan utama, yaitu mineral, bahan organik, air, dan udara. Tentunya kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman yang tanah yang diusahakan untuk bidang pertanian memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Maka dari itu setiap tanah memerlukan adanya pengolahan yang berbeda pula. Namun, petani sebagai pengolah tanah tidak memiliki data yang cukup agar dapat mengolah dengan tepat. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi kesuburan tanah sawah di Desa Ranokolo, Kecamatan Maurol, Kabupaten ND. Pertama yaitu metode analisis. Metode ini menggunakan metode survei, di mana untuk menentukan sampel tanah yang diambil digunakan metode pervasive sampling. Kriteria yang digunakan adalah varietas padi yang dibudidayakan di semua dusun di Desa Ranokolo. Varietas padi yang dibudidayakan di dusun-dusun tersebut adalah varietas Ciherang dan IR. Sedangkan dusun yang ada di Desa Ranokolo adalah dusun Ranokolo dan Wolondopo. Sawah yang membudidayakan padi varietas Ciherang di dusun Ranokolo sebanyak 3 lokasi, dan yang membudidayakan padi varietas IR sebanyak 4 lokasi. Untuk dusun Wolondopo, sawah yang membudidayakan padi varietas Ciherang sebanyak 3 lokasi, sedangkan yang membudidayakan padi varietas IR sebanyak 3 lokasi. Kemudian waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada areal pertanian yang terdapat pada dusun Ranokolo dan dusun Wolondopo. Desa Ranokolo, Kecamatan Marawule, Kabupaten ND. Dan ini merupakan peta alokasi samping. Kemudian faktor penurunan subsuran tanah. Faktor penurunan subsuran tanah dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk yang melebihi dosis. Contoh pupuk urea. Pupuk urea memiliki batas maksimum 250 kg per hektar. Urea berfungsi sebagai sumber nitrogen. Ketika penggunaannya melebihi dosis, menyebabkan eutrofikasi dan merusak tanaman. Kemudian SP3, SP36. SP36 merupakan pupuk sebagai sumber fosfor. Adapun batas maksimal penggunaan SP36 adalah 150 kg per hektar. Ketika penggunaan pupuk ini melebihi dosis akan menyebabkan eutrofikasi atau pada tumbuhnya gulma di air. Kemudian ada pupuk ZA. Pupuk ZA sendiri merupakan sumber nitrogen dan sulfur yang merupakan unsur hara yang penting bagi tanaman. Adapun batas maksimal dari penggunaan pupuk ZA adalah 250 kg per hektar. Penggunaan pupuk ZA dapat menyebabkan menurunkan pH sehingga dapat mengurangi unsur hara makro. Kemudian NPK. NPK di sini dapat sebagai sumber N, P, dan K. Batas maksimal dari penggunaan pupuk NPK adalah 250 kg per hektar. Pupuk NPK berfungsi sebagai meningkatkan salinitas tanah. Kemudian parameter analisis pH. pH tanah merupakan unsur yang dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Ketika dalam kondisi pH di bawah 5 atau sangat asam, nyawa yang terbentuk menjadi tidak larut air, sehingga unsur makro akan menurun. Dan apabila pH rendah, pH tinggi, akan meningkatkan kelarutan Al, P, dan Mn sehingga dapat berakibat meracuni tanaman. Dan KTK. KTK sendiri adalah kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan kation-kation nutrisi seperti kalsium, magnesium,
kalium, natrium, serta ion hidrogen dalam larutan tanah. Kation-kation ini penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan KTK menunjukkan seberapa baik tanah mampu menyimpan dan mempertahankan kation-kation ini. KTK ditentukan oleh jumlah jenis dan jenis tanah liat dan humus yang ada dalam tanah. Kemudian kejenuhan basah. Nilai kejenuhan basah adalah persentase dari total kapasitas tukar kation yang ditempati oleh kation-kation basah seperti kalium, kalsium, magnesium, dan nitrogen. Nilai Kb berhubungan erat dengan pH dan tingkat kejenuhan tanah. Kejenuhan basah tanah berkisar 50 sampai 80%. Merupakan tergolong mempunyai kesuburan sedang dan dikatakan tidak subur jika kurang dari 50%. Kemudian alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu plastik es, parang, pH meter, kamera, spidol, apnea level, bor tanah, karet gelang, patok, spektrofotometer, dan alat tulis. Kemudian bahan yang digunakan yaitu reaksi kimia yang sesuai yang dibutuhkan ketika analisis. Kemudian metode analisa. Yang pertama yaitu pengukuran pH. Kemudian penentuan KTK, penentuan KB. Penentuan titik sampling. Penentuan titik sampling mengutamakan metode purposive sampling. Dengan metode ini diperoleh 6 lokasi yang membudidayakan padi Paratus Jehanang di dusun Ranokolo dan Wolondopo, serta 7 lokasi yang membudidayakan padi Paratus IR di dusun Ranokolo dan Wolondopo. Kemudian preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah terganggu. Sampel tanah diambil sebanyak 5 titik sampel untuk setiap lokasi. Tanah yang diambil dari setiap titik sebanyak kurang lebih 500 gram. Tanah dari varietas yang sama dan dusun yang sama kemudian dikomposit dan diambil tanah sebanyak 1 kg untuk dianalisis di laboratorium. Kemudian pengukuran pH tanah. Dilakukan dengan cara pertama timbang 10 gram tanah kering udara yang sudah lolos ayakan 2 mm, kemudian dimasukkan dalam botol plastik. Kemudian ditambahkan 10 ml Aquades, kemudian ditimbang 10 gram tanah kering udara yang sudah lolos ayakan 2 mm, kemudian dimasukkan dalam botol, kemudian ditambahkan 10 ml KCl 1N untuk penetapan pH KCl 1N. Kemudian dikocok dengan mesin pengocok selama 60 menit, kemudian diukur menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan larutan penyangga pH 4 dan pH 7. Catatan pH yang ditampilkan pada pH meter. Kemudian pengukuran KTK. Yang pertama yaitu timbang 1 kg contoh tanah yang telah lolos ayakan 0,5 ml. Kemudian dimasukkan dalam tabung sentrifuge, kemudian ditambahkan 10 liter Aquades kocok selama 30 menit dan setelah itu sentrifuge selama 10 menit. Lalu dibuang cairan hati-hati jangan sampai tanah ikut terbang. Kemudian tambahkan 10 ml NH4OAC pH 7 ke dalam tabung yang masih ada tanahnya, protap dan dikocok pada mesin pengocok selama 60 menit. Sentrifuge selama 10 menit, saring dengan kertas saring, kemudian filternya ditampung, kemudian tambahkan 10 ml NH4OAC pH 7 ke dalam tabung protap dan sentrifuge selama 10 menit. Saring dan filtrat ditampung kembali ke wadah nomor 3. Tambahkan 10 liter NH4OAC 1N pH 7 yang mengandung 1% NH4Cl1N ke dalam tabung protap dan sentrifuge 10 menit. Kemudian disaring dan difiltrat dan ditampung kembali ke wadah nomor 3. Kemudian ditambahkan 10 ml etanol ke dalam tabung protap dan sentrifuge selama 10 menit. Cairan yang terpisah dibuang. Namun jangan sampai tanah ikut terbang. Kemudian ulangi langkah ini sampai 3 kali. Setelah dicuci etanol sebanyak 4 kali, kemudian dibuang. Endapan yang tersisa ditambah Aquades 10 ml protap dan dipindahkan ke dalam filter. Kemudian ditambahkan kurang lebih 50 ml Aquades, 20 ml NaOH 40% lalu segera didestilasi. Kemudian hasil destilasi ditampung dengan H2SO4 0,1 N 15 ml
yang ditambah 3 atas ini. Indikator Conway. Destilasi dihentikan setelah volume tampungan mencapai kurang lebih 50 ml. Hasil destilasi dititrasi dengan NaOH yang sudah diketahui normalitasnya. Catat volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi hijau. Demikian juga untuk blanco hanya menggunakan aqueous. Kemudian pengukuran KB tanah. Yang pertama yaitu dilipat 10 ml berat tanah nomor 5 dan masukkan beker gelas 100 ml. Kemudian diuapkan sampai kering di atas hot plate pada suhu 200 derajat Celcius. Setelah kering, tambahkan 5 ml ramuan aqua regia dan diuapkan lagi sampai kering. Kemudian endapan yang sudah kering ditambahkan 2 ml HCl 6N dan ditambahkan aquades 23 ml. Kemudian pembahasan yang pertama itu pH tanah. Pada diperoleh pH tanah sebagai berikut yaitu 6,5, 6, 5,6 dan 6,5. Dapat disimpulkan yaitu pH tanah bersifat asam yang dapat menyebabkan turunnya kadar hara makro. Hal ini dikarenakan kadar makro larut pada tanah. Kemudian pH tanah bersifat asam dapat disebabkan turunnya basa-basa kalau terdapat oleh air hujan dan dapat disebabkan penggunaan pupuk ZA yang tidak tepat. Pupuk ZA ini dapat menyebabkan penurunan pH tanah atau mengasamkan pH tanah. Kemudian KTK tanah. Pada KTK tanah semuanya diperoleh kriteria sedang. Nilai KTK tanah rendah dapat disebabkan rendahnya pH tanah, kandungan liat, kandungan humus, dan penggunaan pupuk ZA yang berlebih. Kemudian KB tanah. Nilai KB tanah tergolong tinggi pada penelitian ini yang tergolong sebagai tanah subur sehingga dapat memberikan unsur hara yang baik bagi tanaman. Kemudian status kesuburan tanah. Adapun status kesuburan tanah hasil analisis termasuk tergolong berstatus kesuburan rendah. Kandungan C organik rendah secara tidak langsung menunjukkan rendahnya produksi bahan organik pada tanah penelitian. Karena bahan organik tanah merupakan salah satu parameter yang menentukan kesuburan tanah. Kemudian kesimpulan. Kriteria kegiatan sawah di Desa Ronokolo, Kecamatan Maurole adalah sebagai berikut. Variabel C organik di Desa Ronokolo, Kecamatan Maurole tergolong rendah, tersedia tergolong sedang, tergolong tinggi, sedang, dan jenuh basah tergolong sedang. Kemudian dari hasil analisis kesuburan tanah, maka kriteria kesuburan tanah sawah di Desa Ronokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten ND adalah rendah dengan faktor pembatas C organik. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.